Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayah bunda yang sama-sama mengharapkan anak yang soleh-soleha. Saat ini barangkali ya kita memiliki anak usia sekolah, dalam usia perkembangan, dalam usia yang produktif. Dan kita tentunya mengharapkan anak kita itu tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Namun demikian, yang namanya kehidupan sosial, bagaimana interaksi satu subjek dengan subjek lain, kemudian dialektika orang dengan orang, pasti menimbulkan apa yang namanya problem, apa yang namanya masalah dan muskilah bahkan seperti itu. Terkait dengan anak-anak kita, salah satu yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan bisa jadi itu adalah aksi-aksi menakal yang mungkin istilah kekiniannya disebut dengan bullying. Bullying adalah sebuah tindakan agresif dari kelompok atau individu yang lebih kuat dan tindakan itu biasanya berulang. Logikanya adalah kakak kelas ke adik kelas, bukan sebaliknya. Hal yang aneh jika bullying itu dari yang kecil ke yang besar, seperti itu. Tentu ini sangat menghambat dan mengganggu sekali, baik itu dalam konteks akademis bagi anak-anak maupun untuk perkembangan sebagai individu, seperti itu. Kenapa? Karena dampaknya itu dampak psikologisnya luar biasa. Ada dampak-dampak traumatiknya. Bagaimana ekstrimnya bullying ini dilakukan oleh siswa yang seharusnya mereka belajar begitu, malah ada aksi bullying sampai ada yang merenggut nyawa gitu. Nah, ini kan sesuatu yang sangat-sangat ironi begitu. Kalau kita menelusuri istilah-istilah dalam Al-Quran, kita akan menemukan beberapa yang semakna dengan bullying itu. Yang pertama adalah perilaku orang-orang musyrikin Madinah yang berolok-olok kaum muslim ya. Itu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan sampai ayatnya itu innama nahnu mustahziun. Sehingga ada istilah istihza. Istihza itu lebih kepada bercanda, ngeprank gitu ya. Jadi olok-olok yang ada muatan bercandanya seperti itu. Sehingga apa? Korbannya itu merasa dirugikan secara psikologis. Kemudian ada juga yang barangkali kuat sekali kaitan dengan bullying. Itu istilahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Sakhar ini perilaku yang memperolok-olok. Tujuannya apa? Tadi nada-nada peyoratif, nada-nada hinaan, nada-nada ejekan. Bisa jadi itu motifnya karena dendamkah, atau bahkan bisa jadi karena iseng saja, ya, karena iseng saja dan sebagainya begitu. Dan ada istilah yang berikutnya dalam ayat yang sama tadi surat Al-Hujurat itu wala talmizu, atau bahasa yang mungkin sering dengarnya kita, perilakunya disebut dengan lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, talmiz disebutnya talmiz. Talmiz ini adalah unsur-unsur perundungan, bullying, yang mana dari verbal hingga kepada tindakan-tindakan fisik sampai pemukulan dan sebagainya, seperti itu. Bahkan kalau dalam Al-Quran kelanjutan itu wala talmizu wala tanabazu bil alqab, bahkan sekedar memanggil nama dengan nama yang tidak disukain oleh orang tersebut itu dilarang dalam Islam. Larangannya sangat keras, sehingga kalau kita lihat bagaimana ajaran Islam secara utuh begitu, itu sangat memperhatikan rasa kasih sayang, empati, dan berkebalikan dari bullying ini begitu. Bagaimana pola di rumah ketika usia perkembangannya, kemudian sistem dan juga pola di sekolah begitu.
lihat dalam ilmu neuroscience barangkali tentang otak, bahwa konon katanya otak kita itu, baik itu laki-laki perempuan, baik itu usia anak-anak maupun dewasa, ternyata supaya bertumbuh atau berkembang dengan baik itu ada 5 baterai yang harus dicas setiap hari. Ada 5 tipikal baterai yang harus diisi setiap hari. Satu itu disebut dengan physical touch. Bagaimana baik itu orang tua maupun anak gitu ya, ternyata itu butuh sentuhan fisik. Taruhlah kalau konteksnya anak kita, berarti kita sebagai orang tua di rumah jangan sungkan dan dalam porsi yang tepat bagaimana harus ada physical touch dengan anak kita. Sikap kelelakian itu harus download dari ayahnya. Bagaimana cara anak mendownload sikap qawwamnya, sikap rijalnya, kelelakiannya itu dengan menghabiskan waktu dengan anak laki-laki secara berdua, misal tidak dengan adiknya, tidak dengan kakaknya, tidak dengan ibunya, begitu ya. Jangan sungkan untuk mengecup keningnya, untuk membelai rambutnya, sekedar mendoakan ketika tidur, berangkat sekolah dan sebagainya. Dan ternyata itu membuat anak itu strong, gitu ya, kuat. Kemudian yang kedua, ketika usia pertumbuhan jangan lupa yang harus dicas itu adalah acts of service. Contohnya, ada anak yang senang itu kalau membuat kita puas dengan misal mengambil air minum untuk kita. Itu ada anak yang ketika diminta itu bukan, tapi dia lebih bahagia seperti itu. Pun sebaliknya kita sebagai orang tua, bagaimana act of service ini bisa terapkan ke anak-anak. Kemudian yang ketiga, supaya mereka tumbuh kuat juga, itu harus ada word of affirmation. Bagaimana ada kata-kata afirmasi, validasi positif ke anak. Anak itu sangat-sangat perlu untuk bertumbuh dia jadi kuat, perlu validasi penguatan kata-kata yang positif dari kita dengan pujian dan sebagainya. Jangan melulu tentang kekurangannya. Kita coba apresiasi kelebihannya ya. Dahulukan apresiasi sebelum evaluasi, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah quality time. Quality time itu baterai harus dicas setiap hari. Artinya apa? Harus ada kebersamaan dengan anak-anak kayaknya. Dan yang terakhir, baterai yang harus dicas itu adalah disebut dengan gift, hadiah ya. Ini konsep Nabi adalah tahabu. Kalau kita saling memberi itu akan saling mencintai, saling respect dan sebagainya. Nah, ini ke anak juga, jangan lupa Pak Bu, kita kasih reward bahkan sengaja surprise dan sebagainya begitu ya. Itu katanya ketika dalam pertumbuhan seperti itu membuat anak itu lebih kuat kepribadiannya, seperti itu. Artinya kalau kita kurang yang tadi membuat anak lemah. Nah, supaya gimana bahasanya ya, ada juga istilah bahwa anak itu kalau sudah trauma, kalau sudah ada dibully dan sebagainya, itu bakal di masa udah usia kita itu masih berbekas. Dia akan teringat sesuatu yang menyakitkan atau menyenangkan di masa kecil. Bapak Ibu mungkin bisa, ayah bunda bisa membayangkan apa yang menyenangkan ketika usia kecil di rumah orang tua, di kampung dan sebagainya. Itu kebawa sampai orang tua. Nah, termasuk yang tidak enaknya. Nah, jangan sampai dengan bully ini anak itu ketika sudah usia dewasa tadi ada inner child-nya. Maksud saya adalah dengan ranah filsafat, bisa jadi yang namanya bullying itu bukan dalam konteks pesimis ya. Bukan konteks pesimis, artinya bakal ada luka-luka yang datang kepada anak kita. Nah, kita sebagai orang tua harus pula satu sisi harus mempersiapkan bahwa kita harus mendidik anak yang siap luka. Kadang kenapa anak itu epes meer, gampangan dan sebagainya, karena dia tidak siap menerima luka. Dia sulit berdamai dengan luka. Bahwasanya segala sesuatu yang berjalan di atas bumi dan yang menimpa pada dirinya harus sesuai dengan keinginan dirinya, itu kan problem. Harus sesuai dengan kehendaknya, itu kan problem. Kita harus tahu bahwa tidak semuanya akan terasa manis. Kenapa air mata itu asin? Kenapa keringat itu asin? Kenapa tidak manis? Karena memang perjuangan itu tidak manis. Artinya apa? Kita harus nyiapin anak-anak yang siap berjuang. Anak-anak yang siap berdamai dengan luka. Kenapa?
karena justru itulah yang akan membuat mereka kuat. Apa kaitannya dengan bullying tadi? Maksud saya adalah satu sisi kita tadi menghindari anak jadi pelaku dan korban, tapi satu sisi kita harus siapkan mental anak bahwa kadang tanda kutip perundungan itu ada, bahwa problem itu ada, bahwa badai dalam kehidupan itu ada. Kalau dalam lagu itu kan badai pasti berlalu, tapi dalam kenyataannya bisa jadi badai pasti berlalu lalang, artinya bakal banyak tuh masalah yang menimpa. Bagaimana kita menguatkan anak seperti itu. Nah, barangkali itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya atau paling tidak membuka perspektif dan ranah untuk diskusi yang lebih selanjutnya, supaya kita makin penasaran dengan ilmu-ilmu parenting, ilmu psikologi untuk pertumbuhan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah anak yang soleh, soleha. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.